Jangan ada pertanyaan apapun. Aku sudah mengurusnya. Pokoknya kalian bersikap normal aja, kayak biasa aja. Karena semakin sedikit yang kalian tahu. Hello my friend, welcome to my area. Kalian apa kabar? Semoga baik-baik aja. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita kriminal yang berasal dari Queensland. Seorang anak berusia 12 tahun yang bernama Tialeh Palmer yang diadopsi dari panti asuhan oleh keluarga Rick mendadak hilang. Jadi pada 30 November 2015, ayah tiri dari Tiah ini yang bernama Rick melapor ke polisi bahwa si Tiah hilang setelah diantar ke sekolah. Sekitar seminggu kemudian, atau tepatnya 6 November 2015, polisi menemukan mayat Tiah dengan kondisi hampir telanjang di sebuah danau nggak jauh dari rumah keluarga Rick ini, friend. Terus dari situ mulai banyak spekulasi dan konspirasi soal pembunuhan Tiah ini. Siapa yang ngebunuh? Kenapa dia dibunuh? Apakah ini ada sangkut pautnya dengan keluarga baru yang mengasuhnya? Pokoknya banyak drama soal kematian Tiah ini. Nah, gimana ceritanya? Before we start, let's be here and now. Tialeh Alisa Rose Palmer, atau biasa dipanggil Tiah. Ternyata susah banget buat nyari di mana Tiah ini lahir dan backgroundnya, friend. Nah, yang berhasil tim kita temuin adalah si Tiah ini dari usia 7 tahun udah dititipin ke panti asuhan. Tiah memiliki ibu kandung yang bernama Cindy Palmer. Jadi Cindy Palmer ini bilang kalau hidupnya itu keras banget gitu ya. Jadi dia sering mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, friend. Jadi dia khawatir kalau misalkan si Tiah ini stay sama dia, Tiah itu bakal kenapa-napa gitu. Akhirnya si Cindy Palmer ini ngebawa Tiah kecil ke panti asuhan dengan meminta pertolongan ke departemen anak. Walaupun awalnya Cindy Palmer atau ibu kandungnya Tiah ini ngerasa berat gitu ya buat ngelepas Tiah ke panti asuhan, tapi ya ujung-ujungnya mereka berpisah juga gitu. Setelah 5 tahun hidup di panti asuhan, ketika usia Tiah sudah menginjak 12 tahun, dia mendapatkan keluarga asuh, friend, yaitu keluarga Rick Thorburn. Ya, Thorburn. Buat lidah Indonesia susah ya. Keluarga ini memiliki 2 anak laki-laki yang bernama Josh Thorburn berusia 20 tahun dan Trent Thorburn berusia 19 tahun. Ibu mereka bernama Julene Thorburn. Itu dia nama-nama keluarganya. Tiah pun akhirnya ikut tinggal bersama keluarga Rick di kota Logan, Australia. Diketahui juga selama diasuh sama keluarga barunya, Tiah ini masih berhubungan baik sama ibu kandungnya, friend, si Cindy Palmer. Pada 30 Oktober 2015, Rick Thorburn ini lapor ke polisi anak asuhnya ini hilang setelah dia antar ke sekolah. Terus pas ditanya sama polisi, si Rick ini malah bilang, kayaknya dia melarikan diri deh, Pak. Terus si Julene, istrinya, malah menguatkan hal itu dengan bilang, itu udah sering terjadi, Pak. Dia tuh kayak sering nggak pulang-pulang gitu. Nah, polisi dari situ mulai curiga dong. Kalau misalkan udah sering nggak pulang, kenapa baru lapor sekarang gitu loh. Tapi karena tim kepolisian mau fokus ke pencarian Tiah dulu, jadi kayak yang paling terpenting adalah menemukan Tiah dulu gitu loh. Akhirnya Rick dan Julene Thorburn nggak diinterogasi lebih lanjut. Polisi pun menurunkan timnya dan melakukan pencarian yang serius untuk menemukan Tiah Palmer ini, friend. Dan setelah sekitar seminggu masa pencarian, akhirnya polisi menemukan jasad seseorang tanpa busana di sekitar Sungai Pimpana. Tapi pada saat itu, para kepolisian belum bisa memastikan apakah ini jasad Tiah atau bukan. Karena emang jasadnya udah bener-bener membusuk, friend. Bahkan para kepolisian belum tahu apakah ini jasad perempuan atau laki-laki, friend. Goks. Nah, setelah penemuan tersebut, polisi langsung memasang polis lain atau garis polisi gitu ya di TKP. Tim forensik juga langsung dikerahkan ke daerah sekitar kejadian gitu ya buat mencari petunjuk soal jasad ini, friend. Dan warga-warga sekitar juga langsung dimintai laporan apapun itu yang mencurigakan selama seminggu terakhir. Nah, setelah dilakukan tes DNA, akhirnya polisi mengumumkan bahwa jasad yang ditemuin ini ternyata adalah jasad Tialeh Palmer. Karena berita Tiah Palmer ini udah menyebar kemana-mana dan menyita perhatian masyarakat, sampai banyak banget orang yang naruh lilin di tempat Tiah Palmer terakhir terlihat.
Di hari pemakamannya, yaitu 14 November 2015, ada sekitar 600 orang yang hadir dan orang-orang itu memakai kaos berwarna ungu bertuliskan Tiah. Ini adalah bentuk dukungan kepada Tiah dari masyarakat, friend. Di hari pemakamannya ini juga tentu aja ada keluarga angkatnya, friend. Rick dan Julien terlihat sangat sedih dengan menangis di depan publik. Rick juga ikut menggotong peti dari Tiah Palmer ini. Pokoknya pada saat itu tuh orang-orang ngeliat kayak, oh kasihan ya keluarga ini, sedih banget. Masyarakat sekitar yang punya catatan kriminal langsung didatengin sama polisi buat diwawancarain. Tapi hasilnya nol karena polisi nggak dapat apa-apa atau nggak dapat petunjuk siapa yang ngebunuh Tiah ini. Kasus berlanjut walaupun polisi Queensland udah hampir nyerah dengan bilang kayaknya kita nggak bisa nemuin pembunuhnya deh. Kayaknya kita nggak tahu juga kenapa Tiah dibunuh gitu. Kayak saking udah mentok mungkin ya, susah banget nih nyari petunjuknya gitu. Tapi pihak polisian sempat mewawancarai siswi dari sekolah Tiah Palmer, kayak mereka berpikir ya kali aja kita dapat petunjuk gitu. Nah dari hasil wawancara ini, friend, akhirnya polisi tahu kalau ternyata di hari Tiah menghilang, yaitu 30 Oktober tadi, Tiah itu nggak masuk sekolah. Sedangkan tadi si Rick bilang gitu bapaknya kalau dia mengantarkan Tiah sampai ke sekolah pada hari itu. Pertanyaan dong. Rabu 11 November 2015, para polisian dan beberapa sukarelawan layanan darurat menggeledah semak-semak dan saluran air di sekitar sekolah Tiah. Tapi mereka nggak menemukan apa-apa, friend. Sampai polisi menawarkan hadiah uang senilai 250.000 dolar Australia atau sekitar 2,7 miliar rupiah bagi siapa aja yang bisa ngasih informasi atau petunjuk yang konkret soal Tiah Palmer ini, friend. Udah gerah kali ya. Pada 14 Maret 2016, akhirnya ibu kandung dari Tiah ini, si Cindy Palmer, muncul ke publik. Terus dia dalam sebuah wawancara stasiun TV gitu ya, dia bilang buat siapa aja yang tahu atau punya petunjuk, punya informasi tentang Tiah, tolong langsung lapor ke polisi gitu ya. Seorang ibu, friend, mau gimana pun tetap aja pengen kasus anaknya ini selesai gitu loh. Dalam arti dia juga udah gerah lah, pingin cepet-cepet si pelaku pembunuh anaknya ini ditangkap gitu. Karena kasus ini udah berbulan-bulan juga. Setelah sekitar 7 bulan nggak nemuin titik terang, tiba-tiba ada yang nelpon pihak polisian, friend. Penelpon ini anonim, friend, dan bilang kalau Trent Thorburn, kakak tirinya Tiah ini, pernah melakukan pelecehan seksual terhadap Tiah Palmer. Nah, di sini polisi dapat petunjuk dong. Setelah berbulan-bulan, akhirnya polisi punya tersangka untuk diinterogasi, friend. Keluarga Rick Thorburn juga langsung masuk dalam pantauan kepolisian. Penelpon ini juga bilang ke polisi kalau semalam sebelum Tiah Palmer hilang, keluarga Rick ini mengadakan rapat. Nah, karena mendapatkan informasi penting dari penelpon ini, polisi langsung menurunkan 60 detektif dan memasang alat penyadap di rumah keluarga Rick Thorburn untuk merekam ulang semua percakapan yang terekam di CCTV rumah ini, friend. Semua komunikasi keluarga ini juga dilacak mulai dari Facebook dan sarana komunikasi lainnya. Jadi kayak udah mulai serius nih karena wah, mencurigakan juga banyak gitu loh, banyak hint-hint atau kayak petunjuk-petunjuk yang mengarah ke keluarga ini. Nah, dari hasil sadapan CCTV, terdengar Rick sempat melatih anak-anaknya bagaimana ketika berhadapan dengan polisi. Jadi kayak, nanti kalau misalkan polisi nanya tentang Tiah, kamu tuh harus tenang, kamu harus gini, kamu harus gitu. For what, man? Ya kalau misalkan gak ada apa-apa, ya udah natural aja dong. So, there is something wrong. Dan udah mulai kecium banget nih ya. Tapi karena masih ada kemungkinan rekaman itu tuh bermakna lain, jadi para kepolisian masih memantau keluarga ini aja, friend, belum ditindaklanjutin. Penyelidikan kasus ini pun masih berlanjut, dan pada 13 September 2016, tiba-tiba polisi menyita sebuah mobil Ford biru, yang ternyata mobil ini tuh bekas punya Rick Thorburn yang dijual benar-benar setelah Tiah menghilang. Ngapain coba jual mobil setelah anaknya hilang gitu? Makin kuat dong dugaan polisi soal bau busuk dari keluarga Rick ini. Dari situ akhirnya keluarga Thorburn ini diseret ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sini ketahuan lah ternyata selama ini mereka ngibulin polisi, friend.
Karena Julien dan Josh, emak sama anak ini, mengaku kalau Rick Thorburn telah melakukan hal buruk terhadap Tia Palmer. Tapi mereka nggak bilang itu apa. Josh cuma bilang kalau mungkin ayah telah membunuh Tia. Karena pada saat itu ayah bilang, Tia udah nggak sama kita lagi. Loh, kenapa? Ternyata ayahnya ini mau melindungi adiknya Josh, yaitu Trent Thorburn, yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap Tia. Jadi si Trent cerita sama ibu bapaknya kalau dia udah nidurin Tia. Karena takut hamil, mungkin bapaknya ya udah, gue yang ngurus. Kalian nggak perlu tahu apa-apa. Pokoknya kalian nggak perlu tahu apa yang bakal gue lakuin ke Tia. Intinya sih setelah si Trent memperkosa Tia, ibu bapaknya tuh khawatir anaknya si Trent Thorburn ini masuk penjara. Terus mereka juga cerita di malam hari sebelum Tia menghilang pada 29 November 2015, Rick ini nyuruh istrinya pergi ke rumah saudara. Kayak yaudah kamu ke saudara kita aja tuh, kamu main dulu ke sana gitu. Terus si Rick ini juga nyuruh anak-anaknya si Josh dan Trent untuk ketemu temannya gitu, kayak main dulu deh sana, keluar gitu. Jadi mungkin bapaknya juga berpikir kalau si teman-temannya Josh dan Trent ini bisa jadi saksi kalau Josh sama Trent sama mereka gitu pada malam sebelum Tia ini menghilang. Biar anak-anak ini aman dari penyelidikan polisi di kemudian hari. Gila juga kan si Rick udah sampai antisipasi kayak gitu. Niat banget gitu. Jahat sih. Dari kejadian malam itulah Julien dan Josh yakin kalau Tia dibunuh sama Rick. Terus ketika mereka pulang ke rumah pada malam itu, bapak itu kayak langsung ngumpulin mereka di ruangan tengah gitu. Dan bilang, jangan ada pertanyaan apapun, aku sudah mengurusnya. Pokoknya kalian bersikap normal aja. Udah kayak gak ada apa-apa gitu, kayak biasa aja. Karena semakin sedikit yang kalian tahu, semakin bagus. Si Rick ini sadar kalau misalkan keluarga tahu si Rick ngebunuh Tia, itu tuh kayak bakal ngerepotin banget ketika mereka diinterogasi sama polisi. Jadi kayak ya udah mending kalian gak usah tahu lah gitu. Untuk meminimalisir blunder, Rick pun menyembunyikan pembunuhan ini dari keluarganya. Dari situ polisi belum dapat informasi gimana si Tia ini dibunuh. Karena memang satu-satunya orang yang tahu ya si pelakunya ini, yang kemungkinan adalah Rick Thorburn. Di situ Rick langsung diinterogasi dan dipush. Akhirnya dia ngaku, friend, kalau dia yang menghabisi nyawa Tia Palmer, anak asuhnya sendiri. Dia juga bilang bukan hanya Trent aja yang pernah melecehkan Tia, tapi dirinya juga pernah memperkosa anak tirinya sendiri. Setan emang. Jadi alasan Rick membunuh Tia adalah dia ingin melindungi keluarganya. Pada 20 September 2016, akhirnya polisi menetapkan Rick Thorburn sebagai terdakwa atas pembunuhan Tia Palmer, sumpah palsu, dan memutarbalikkan proses peradilan. Dan si Rick ini divonis seumur hidup penjara. Syukur. Rick sempat pingsan nggak lama setelah penangkapan. Drama. Dugaan polisi sih dia meminum pil sebelum penangkapannya, dan itu adalah upaya untuk bunuh diri, friend. Kabur loh. Selain itu, keluarga lainnya seperti Julien, Trent, Josh juga didakwa karena melakukan sumpah palsu dan menghalangi proses investigasi. Mereka pun mengaku bersalah dalam persidangan terpisah. Akhirnya Trent divonis 4 tahun penjara, sedangkan Julien dan Josh divonis 3 dan 6 bulan penjara, friend. Itu dia cerita kebusukan dari keluarga Rick Thorburn, friend. Jujur gue dari awal baca beritanya itu kayak kesel banget gitu. Ada ya orang sejahat itu gitu. Kayak lo ngasuh anak, ya udah itu jadi anak lo, bagian dari keluarga lo gitu loh. Tega-teganya malah diperkosa sampai dibunuh. Otaknya di mana? Tapi kayak gitu sih, friend. Kalau nafsu udah menguasai diri kita, semua logika tuh kayak udah hilang aja. Yang ada tuh cuma setan gitu. Kan setan lagi salahin. Padahal emang orangnya aja lebih dari setan. Intinya kalau kita mau mengasuh anak ya harus punya tanggung jawab yang besar. Kalau nggak bisa bertanggung jawab, mending jangan adopsi anak. Adopsi anak cicak. Semoga kejadian kayak gini nggak terulang lagi. And my friend, dimanapun kalian berada, please be safe. Jangan gampang percaya sama orang yang kelihatannya baik. Karena zaman sekarang bisa aja manusia tuh switch jadi iblis dalam hitungan detik. Thanks for watching and see you in gray area. Dia mendapatkan keluarga asuh, friend, yaitu keluarga Rick Thorburn. Ya, Thorburn. Thorburn. Oke. Buat lidah Indonesia susah ya.
Thor burn. Thor kebakar. Oke, no. Di hari pemakamannya ada sekitar 600 orang yang berkunjung. Kok berkunjung? Yang hadir. berkunjung ke pemakaman. Nanti kalau misalkan ditanya polisi soal Tiah, kamu bilang aja gini, kamu bilangnya gitu, kamu harus tenang, bla 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 bla.